Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik ya, dan selalu bahagia. Teman-teman, kembali lagi saya Damar Aji bakal temenin kamu lagi di zodiak lagi ya. Kita akan ketemu di zodiak lagi karena ya kemarin sudah di zodiak yang pertama Aries, sekarang kita akan masuk ke zodiak yang kedua ya, yaitu Taurus untuk bulan November tahun 2020. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa zodiaknya adalah Taurus, silahkan boleh berkumpul di sini dan menyimak video ini sampai dengan selesai nanti. Taurus untuk bulan November tahun 2020, kita tarik energinya secara general ya. Ini adalah pembacaan secara umum teman-teman. Jadi kalau kamu yang pengen pembacaan secara personal, berarti kamu harus langsung ketemu saya, private reading, dan kamu silahkan bisa WA di nomor yang tertera di atas ini atau di deskripsi juga. Ya, kalau bisa sih baca deskripsi dulu biar kamu tahu banyak apa informasi dan keterangan-keterangan yang bisa kamu dapatkan ya. Ada King of Sword, Raja Pedang. Oke. Page of Cups. Ace. The Hangman, Ace of Wands, satu lagi, saya rapikan dulu teman-teman. Oke, kita akan bacakan, sudah kita keluarkan 5 kartu. Dan seperti biasa juga saya bakal informasikan bahwa ini adalah pembacaan yang simple, sederhana dari 5 kartu yang saya tarik. Tapi dari 5 kartu ini pun sudah bisa mewakili banyak hal sekali tentang asmara, tentang kehidupan kamu secara umum, atau juga bisa tentang finansial juga gitu kan, atau juga tentang pertemanan, sosial, pekerjaan, karir, bisnis, and banyak lagi ya. Oke, kita bacakan satu persatu mulai dari kartu pertama. Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Kita sudah melihat di sini ada King of Sword ya. Jadi untuk Taurus bulan November 2020 sampai dengan nanti April 2021, ada energi atau pesan atau semacam energi yang saya tangkap. Di sini kalau King of Sword ini adalah menunjukkan keadilan, berbicara tentang etika, berbicara tentang keharuan juga. Saya menangkapnya begini teman-teman. Untuk kamu yang Taurus, sepertinya kamu bertemu dengan seseorang yang selama ini bisa jadi kamu impikan, selama ini bisa kamu dambakan, selama ini bisa kamu intinya orang yang selama ini kamu impi-impikan ya. Seseorang yang kamu impi-impikan ini ternyata hadir dalam kehidupan kamu. Karena ini bersifat general, jadi energi ini bisa jadi sudah terjadi dari kemarin-kemarin, atau bisa jadi saat ini bulan Oktober atau saat kamu mendengarkan ini juga, atau bisa jadi lambat nanti ya setelah ini gitu. Tapi biasanya saya merasakan seperti ini, energi ini sudah terjadi atau paling tidak sudah ada gejala-gejala yang mengarah kepada apa yang saya sampaikan. Jadi kamu ketemu dengan seseorang yang sosoknya adalah orangnya tegas, dia cukup adil, dia punya etika yang cukup yang baik gitu kan, sehingga ada banyak kesamaan atau banyak hal-hal yang menjadi impian atau ekspektasi kamu itu ada di dia gitu loh, ada di dia. Itu yang saya rasakan dari kartu pertama. Kita akan lihat kartu yang kedua.
Oke, sebentar. Kartu pertama di sini saya merasakan bahwa pertemuan kamu ini sepertinya cukup mengharukan gitu loh, cukup mengharukan. Karena apa? Bisa dibilang sampai lumayan menyentuh hati karena saking senangnya, saking bahagianya ini mengharukan. Atau bahkan ada banyak cerita di dalamnya yang kemudian membuat kamu terharu, benar-benar sampai kesentuh hatinya. Itu yang saya rasakan dari Taurus ya untuk kartu pertama. Ini berarti masih soal asmara lebih dulu ya. Kemudian di kartu yang kedua ada Page of Cups. Di sini berarti menunjukkan bahwa adanya sebuah permulaan baru, bahwa kamu sekarang saatnya udah semakin mencintai diri kamu sendiri. Saatnya kamu untuk memulai sebuah hubungan baru dari orang yang ketemu di sini, gitu loh. Jadi bisa dibilang di kartu kedua atau Page of Cups ini energinya adalah sepertinya kamu akan mengalami sebuah perjalanan baru. Dari sekian perjalanan yang ada, ini adalah perjalanan yang mungkin bisa dibilang cukup istimewa juga. Artinya bahwa ini juga sesuatu yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan kamu nantikan banget. Gitu loh, pencarian kamu sepertinya sudah sampai pada ujungnya, dalam arti kata sudah sampai pada titik ketemu dengan apa yang kamu inginkan selama ini. Nah, so di sini kamu mengalami sebuah cerita baru, permulaan baru, bahkan bisa dibilang kalau dalam sebuah hubungan asmara, berarti di sini ada hubungan baru untuk kamu, gitu kan? Terus kemudian cinta diri itu lebih kepada apa ya? Kamu harus benar-benar mencintai diri kamu sendiri agar kamu bisa mencintai orang lain juga, gitu loh. Karena apa? Konsepnya begini, untuk bisa mencintai orang lain dengan baik, gitu kan? Dengan baik, dengan adil, dengan tulus, dengan ikhlas, adalah dengan cara kita bisa mencintai benar-benar diri kita terlebih dahulu, gitu kan? Cara mencintai diri yang baik, yang benar, ketika kamu sudah dapatkan itu semua, maka kedepannya akan lebih mudah. Jadi Page of Cups ini menunjukkan bahwa adanya cinta diri, perbaikan diri, baik itu kejujuranmu, terus komitmen kamu juga, gitu kan, terus kedewasaan kamu dalam cara berpikir dan berbicara serta bersikap juga, semuanya harus dipermatang lagi seperti itu. Oke. Terus kemudian saya merasakan di sini sepertinya kamu tulus banget ya, tulus banget. Ada ketulusan yang sangat luar biasa di dalam energi yang saya tangkap di sini. Dan sepertinya sekali lagi kamu sudah mulai menjalin sebuah komitmen baru, atau paling tidak mengarah kepada rencana untuk komitmen baru itu tadi. Bisa jadi di sini belum langsung jadian gitu kan, tapi bisa jadi di sini sudah ada proses-proses yang mengarah kepada komitmen itu tadi atau jadian, gitu kan. Jadi kalau kamu sekarang merasa bahwa kamu baru ketemu dengan seseorang dan sebagainya, bisa jadi energinya seperti yang saya sampaikan. The Hangman ini menunjukkan kartu ketiga ya, menunjukkan bahwa di dalam proses ini sepertinya kamu harus bersabar ya, karena apa, di tengah-tengah kebahagiaan kamu bisa jadi ada hal-hal yang kadang-kadang menyelinap di dalamnya, dan itu membuat kamu tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh, ngerasa nggak nyaman, bahkan bisa menyakiti perasaan kamu juga. Karena saya melihat bahwa kalau orang Taurus itu biasanya cenderung sensitif orangnya, banyak yang introvert rata-rata, walaupun nggak semuanya gitu kan. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa ada 4 watak dasar manusia yang pernah saya sampaikan juga kalau nggak salah di beberapa video yang lalu. 4 watak dasar manusia itu adalah sanguinis, koleris, pragmatis, dan melankolis sempurna. Jadi kalau misalnya Taurus ini termasuk tipe orang yang introvert, dan dia kategorinya lebih ke pragmatis dan melankolis. sorry. Minum dulu ya sebentar, sorry. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, 4 watak dasar manusia itu ada sanguinis, koleris, pragmatis, dan melankolis ya. Kalau yang ekstrovert itu adalah yang sanguinis dan koleris ya. Yang introvert adalah yang pragmatis dan melankolis gitu. Nah, sekali lagi seperti itu. Nah, di sini maka dari itu di tengah situasi yang ada, kamu dibutuhkan kesabaran yang tinggi karena
Bisa jadi saya rasakan di sini di tengah-tengah kebahagiaan kamu, di tengah-tengah hal indah kamu itu ada terselip, ya mungkin ada hal yang berhubungan dengan masa lalu, dan itu bisa menyakitkan kamu juga. Ada hubungannya dengan masa lalu dari pasangan kamu tentunya, yang kemudian kamu bisa jadi ngerasa cemburu terhadap masa lalu itu. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian di sini kamu harus bersabar, ya, menerima, dan jangan lupa bahwa cinta diri di sini juga sudah disampaikan. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Jangan sampai di tengah-tengah kemarahan kamu merusak diri kamu sendiri, melukai perasaan kamu sendiri, dan menambah beban kamu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu pesannya dengan Hangman. The Hangman adalah kurang lebih seperti itu. Jadi ada kesabaran yang harus kamu jalani, dan ada kesabaran yang harus kamu lewati, dan bahkan ada ketabahan yang harus kamu kuatkan. Atau kuatkan diri kamu agar kamu bisa lebih tabah. Seperti itu. Kemudian di kartu yang keempat ada Ace of Wands. Ya, di sini berarti adalah antusias, ya, antusiasme. Jadi kamu Taurus, ini saya sedang merasakan bahwa antusias kamu sangat bagus sekali bersama orang yang saat ini sedang dekat sama kamu, atau mungkin orang yang selama ini sudah dekat dengan kamu juga. Antusiasmenya itu bagus, jadi artinya tarikannya itu bagus, tarikan-tarikan energi dan perasaannya. Jadi gini, jodoh itu adalah bertemunya dua jiwa yang menjadi satu dalam satu frekuensi, ya. Kenapa bisa dalam satu frekuensi? Karena ada getaran atau vibrasi hati yang sama atau serupa, walaupun ya dilatar belakangi oleh dengan karakter yang berbeda, sifat sikap yang berbeda, tapi biasanya ada tarikan energi yang sama. Bahkan nanti di sela-sela itu ada banyak kesamaan juga. Nah, di sini saya merasakan bahwa antusiasme kamu Taurus bersama pasangan kamu itu sangat bagus, sangat kuat sekali. Sehingga kalau boleh saya bilang, di sini masuk dalam satu frekuensi yang sama, klik, ya, klik. Jadi satu frekuensi. Jadi itu yang saya rasakan. Maka muncullah antusiasme yang sangat bagus, dan ini adalah modalitas yang sangat bagus juga. Karena dengan adanya antusiasme yang bagus, kesamaan energi, kesamaan dalam berpikir, dalam bercerita, dalam apapun gitu ya. Ya, itu yang akan membuat kamu bisa melangkah lebih bagus lagi ke depan. Nah, dan di sini di kartu kelima adalah kartu justice, ya, keadilan. Artinya apa? Bahwa nggak tahu gimana, yang jelas di sini pesannya kamu harus bersikap adil dari segala situasi yang sedang kamu hadapi sekarang ini, atau yang sedang kamu jalanin ini. Kamu harus bersikap adil. Adil bisa jadi gini, bisa jadi buat diri kamu sendiri kamu harus perhatikan, buat dia juga kamu harus perhatikan. Kalau memang ternyata mungkin ada bagian dari orang-orang di dalamnya, entah keluarganya, entah anak kamu, entah keluarga kamu, saudara kamu, ya pokoknya jadikan semuanya menjadi adil, menjadi rata, menjadi baik. Jadi keseimbangannya diharapkan terjadi dengan baik. Itu kartu kelima, justice, bahwa di situ ada pesan-pesan yang mengarah kepada kebijaksanaan dan keadilan, ya. Terus itu dari sisi asmara. Jadi kalau boleh saya bilang, ambil kesimpulan bahwa asmara kamu di sini menemukan sesuatu yang baru dan sesuai dengan ekspektasi serta impian kamu juga. Dan kamu kemudian menjalaninya dengan senang hati, meskipun harus bersabar, karena untuk membangun komitmen yang lebih jauh, misalnya menikah atau apalah gitu ya, semacam itu, ini butuh proses. Karena kamu harus, lebih jauh mengenal dia dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke finansial, ya. Ke finansial saya coba baca sebentar, ya. Kita baca coba untuk finansial. Tapi kalau untuk masalah asmara, sekiranya sudah bisa dipahami, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa pas, cocok. Tapi kalau nggak cocok, ya ini namanya juga general reading, ya. Jadi tidak semuanya bisa resonate. Kalau pengen resonate, kamu boleh langsung chatting ke WA yang tertera, dan kamu bisa ketemu dengan saya langsung untuk menanyakan apa saja yang kepengen kamu tanyakan seputar kehidupan kamu. Jadi bisa konsultasi kehidupan, bisa terapi juga, ya. Terapi jarak jauh lewat telepon bisa. Kebetulan kemarin ada salah satu klien saya juga dari Malaysia yang kebetulan kita terapi, ya, dari sini, dari Indonesia.
Dan paginya alhamdulillah dia memberikan kabar bahwa apa yang dirasakan sakit dan sebagainya sembuh ya, sudah sembuh gitu. Itu terapi jarak jauh. Terus kemudian pembersihan energi, buka aura dan sebagainya itu juga kita layani. Jadi siapapun yang pengen membuka energi dan memperbaiki energi karena banyak masalah. Jadi gini teman-teman, kalau energi tersumbat itu yang muncul adalah masalah yang macam-macam, masalahnya macam-macam gitu kan. Nggak selesai-selesai, ada terus masalahnya, keuangan terganggu, bahkan mungkin finansial juga terganggu dan sebagainya. Itu bisa jadi ada faktor karena ada energi atau hal yang nggak beres dalam diri kamu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan bacakan untuk kamu yang Taurus yang berhubungan dengan finansial. Oke? Kita mulai dari kartu pertama. Kalau dari kartu yang saya lihat di pertama ini, King of Swords ya, untuk finansial Taurus, saya melihatnya adalah bagus ya. Jadi artinya untuk finansial kamu sedang menuju ke apa ya, istilahnya perbaikan yang semakin baik. Bisa dibilang cukup nyaman, cukup baik ya, cukup baik. Tapi itu harus dipertahankan terus ya. Artinya harus progresnya adalah naik, grafiknya naik. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi secara singkat aja, finansial dari Taurus cukup bagus dan progresnya naik terus ke atas, gitu. Yang kedua, Page of Cups ya, berarti untuk Taurus finansial, kamu harus pandai-pandai mengatur keuangan, harus pandai-pandai mengatur keluar masuknya keuangan kamu, cash flow-nya segala macam, gitu kan. Bahkan harus pandai menyimpan. Harus di-manage dengan baik, gitu kan. Terus yang ketiga, berarti secara umum bahwa keuangan kamu sudah bagus, menanjak terus ke atas, tapi kamu dibutuhkan kamu harus istiqomah ya. Artinya harus terus berkomitmen pada apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Kamu harus benar-benar bisa terus menjaganya dengan baik. Mood kamu terutama harus dijaga dengan baik. Semangat kamu juga, agar stabil, dan kamu harus bersabar, komitmen, dan istiqomah untuk terus melakukan pekerjaan yang memang sudah kamu jalani selama ini dan sudah menjadikan finansial kamu semakin baik. Jadi seperti itu. So, kamu harus tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang sudah kamu miliki, apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu lakukan, itu hal yang memang tetap harus dipertahankan, jangan mudah goyah ya. Dan yang jelas kamu harus juga bisa membaginya dengan baik, adil ya. Dengan cara apa? Jangan lupa berbagi, jangan lupa untuk bersedekah dan sebagainya semacam itu. Banyaklah membantu orang lain dengan cara sederhana, nggak apa-apa gitu kan. Misalnya misalnya kamu makan di warung gitu kan, terus kemudian ketemu orang, ya udah orang itu dibayarin sekalian gitu kan. Sederhana aja gitu, sederhana. Bikin orang seneng tuh dengan cara sederhana bisa gitu kan. Misalnya main ke tempat teman gitu kan, terus kemudian belikan apa yang dia suka, entah jajan, entah makanan, entah buah, entah rokok, misalnya seperti itu. Itu hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk Taurus, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang berbagi, itu akan membuat kamu semakin bahagia. Lihat aja, coba aja, oke? Jadi ada perasaan-perasaan yang ketika kamu bisa membahagiakan orang lain, kita rasanya jadi bahagia juga gitu. Itu konsepnya. Oke, jadi justice itu membuat kamu semakin adil, semakin bijaksana untuk menjadi orang yang semakin sukses. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu dulu untuk pembacaan Taurus di bulan November 2020. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang baru saja mampir di channel Damar Aji, lakukan satu kebaikan dengan cara apa? Dengan cara subscribe channel Damar Aji. Like, comment, ya, dan silahkan juga boleh share kalau perlu. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi secara langsung, secara private dengan saya, silahkan bisa langsung chat ke WA yang tertera. Kamu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Nanti kamu boleh tanya apa saja, konsultasi apa saja. Dan di sini kita punya banyak program makanan, maka nanti biasanya akan diberikan informasi sama admin programnya apa saja, atau langsung dijawab sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke? Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan besok kita segera ketemu lagi dan gak kelamaan saya bikin videonya. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.